Allah. Assalamualaikum. Ini kami mohon maaf. Kami diminta oleh beliau untuk mengadakan live yang kedua. Mohon maaf jika waktunya lewat daripada yang dijadwalkan 1 jam. Mengingat daripada pembahasan yang begitu menarik tentang Guru Mulia Habib Umar, maka imtithal amr daripada Al-Habib Abdul Qadir untuk kami menambah waktu bincang-bincang dengan beliau mengenai Al-Habib Umar. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Bismillah, sambil menunggu Bismillah, sebentar lagi kita akan tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Habib, kita lihat tadi juga kesimpulan kita kemarin sempat sedih Habib. Al-Fagir sebenarnya bukan niat mengulang-ulang, tapi ketika Al-Fagir sempat sedih kemarin ketika antum live sama Habib Saugi, di situ keputus Habib. Keputus, tapi untungnya antum live dari tim multimedia antum sangat cekatan sekali, mereka live di Facebook, jadi kesimpan teman-teman banyak yang ngambil di Facebook Habib. Tapi yang alhamdulillah yang untuk tadi tersimpan sudah di IGTV-nya di IGTV-nya antum Habib Mahdi Al-Maghribi. Masya Allah. Nah, kita lanjut Habib. Teman-teman Masya Allah ini nggak ada yang kurang ini Habib. Bahkan nambah. Bismillah Habib. Nah, Bismillah. Siap. Kemudian Habib Umar itu melarang kita tadi, untuk masalah tamu kembali. Hal yang dilarang sama Habib Umar tentang tamu. Ya, itu kita dilarang untuk menutup rumah beliau. Artinya biarkan pintu itu terbuka itu. Jangan sampai kita menutup pintu, apalagi menutup pintu di wajah orang yang bersangkutan. Ya, terkadang bagi kita biasa, dalam artian seandainya ada orang yang tidak berkepentingan, apalagi di dalam itu ada tokoh, ada habib, ada kiai, ada ulama, maka kita tidak ingin ada yang mengganggu. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata hal tersebut dilarang oleh Habib Umar. Ya. Ini jadi jangan di tempat tamu Habib ya? Jadi bukan di gerbang rumah beliau. Ini kan di ruang tamu yang tempat antum kamar antum itu dan gerbang merah itu BPS yang biasa Habib Umar menerima tamu. Iya. Oh, jadi mungkin sedikit Habib teman-teman. Jadi seperti khadimnya Habib Umar, Habib Mahdi dan Habib Habib Syauqi dan yang lainnya, mungkin seperti mereka itu terkadang gerah. Mereka gerah dengan tamu-tamunya Habib Umar. Memang itu mungkin perasaan khadim seperti itu karena ingin mendapatkan guru itu dapat istirahat, karena terkadang tamu seperti mungkin saya sendiri kadang kalau sudah punya hajat itu kepingin ada nyerondol. Jadi Habib Mahdi ini pintu gerbang kalau sudah tamu sudah masuk semua, jadi sama Habib Mahdi pintu gerbang yang merah itu ditutup, sudah yang ada di dalam seperti itu aja. Dan sepertinya ditegur sama Habib Umar sekiranya nggak usah ditutup, biar jangan ditutup. Seperti itu Habib ya. Nah, kalau ditegur enggak Habib. Jadi kalau Habib Umar negur langsung itu jarang Habib. Dalam artian Habib Umar ngajarkan kita untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan itu pun beliau praktekkan. Beliau tidak singgung perasaan kita, walaupun kita ini khadim beliau. Ya. Tapi beliau mempraktekkan langsung tidak menyinggung perasaan kita, ya. Dan juga kita juga diajarkan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi beberapa pesan Habib itu dulu Al-Fagir itu pesan daripada Habib Umar lewat putra beliau Said Hamid. Said Hamid mengatakan, jadi nggak langsung. Jadi seandainya langsung Habib Umar langsung mengatakan kepada kita, tentu kita ini akan gimana? Ditegur sama Habib Umar, kita akan khawatir gitu. Tapi Habib Umar takut ngedon dan lockdown, Beb. Takut, iya, seperti itu Habib. Jadi teguran itu lewat putra-putra beliau. Kata Pak Said Hamid, fulan, disebutkan namanya fulan.
Al-Walid, Abah pengen seperti ini, pengen seperti ini, pengen kalian itu lebih simpati kepada tamu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, Bib, alhamdulillah. Setelah beberapa lama, Al-Fagir bisa bisa mempraktekkan, Bib, walaupun sedikit, bagaimana menyikapi daripada tamu-tamu tersebut. Sebab yang Al-Fagir pegang itu, kata Habib Umar, apapun niat mereka. Ya, bayangkan, Bib, bayangkan antum punya rumah open house, siapapun yang datang ke rumah antum dengan niat apapun diperbolehkan. Nah, itu yang dijadikan pedoman oleh Al-Fagir. Kata Habib Umar, sudah, kalau kata Habib Umar kita menghormati tamu, sudah, siapapun mereka, apapun mereka, dengan niat apapun kita tetap hormati mereka. Seperti itu, Habib. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini menunjukkan akhlak Umar yang begitu luar biasa, Habib. Jarang, Habib, orang-orang yang punya hati yang lapang, bisa nerima semua lapisan masyarakat dengan tingkah ya yang mungkin tidak sama, dengan adat yang berbeda, semuanya bisa dirangkul oleh Habib Umar. Jadi tidak mengherankan kalau Habib Umar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh semua pihak. Bahkan orang-orang yang tidak sefaham dengan beliau pun, ya, ini ada kejadian, Bib. Jadi ada orang yang, mohon maaf, Bib, ya, agak melebar sedikit ini. Nah. Ada orang yang selebar-lebarnya, Bib, selebar-lebarnya. Masya Allah. Ada orang yang tidak sefaham dengan akidah beliau. Itu kalau ditarim biasanya kalau ada acara, entah itu acara jenazah, takziah, atau acara apa, biasanya orang yang baru datang itu yang akan nyalamin orang yang sedang duduk. Baru kemudian dia duduk di tempat yang kosong. Lah, ini orang yang tidak sefaham dengan Habib Umar. Ini dia anti Habib Umar. Gak senang dengan Habib Umar. Ya. Ketika masuk ke ruangan dan dia tanpa sadar, ternyata di ruangan itu sudah duduk Habib Umar. Dan subhanallah, ketika dia salaman, itu wajahnya melihat Habib Umar agak kaget, ya. Responnya apa? Responnya kalau secara logika itu kan, kalau memang dia nggak suka sama Habib Umar, ya sudah, tinggal salamannya nggak usah dicium tangannya, tinggal dikocok begitu tangannya Habib Umar, selesai. Ini enggak. Ini orang ini ketika tiba ke giliran Habib Umar untuk salaman, maka diambil tangannya Habib Umar, langsung diletakkan di hidungnya, dicium tangannya. Padahal orang ini nggak suka sama Habib Umar. Akhirnya ditanya, kenapa? Nanti kan nggak senang sama Habib Umar. Kata, kelas sana nggak bisa, katanya. Sampai depannya Umar sudah luluh sudah. Allah, kelepek-kelepek gitu. Umar langsung dicium Habib. Padahal keras mereka yang Al-Fagir tahu, Habib. Yang Al-Fagir tahu, Habib, mereka orang-orang di antara yang mungkin dia pendatang yang ke kota Terim atau yang mereka alirannya lain dengan Habib Umar. Mereka keras, Habib. Al-Fagir bahkan sempat dengar sendiri mereka buat yel-yel untuk menghina Habib Umar, Habib. Di antara mereka kalimatnya itu la hafid wala tahfid barra bin hafid. Seperti itu yang Habib mengatakan, Habib. Nah, jadi Habib Umar ngadepinya seperti itu, ya. Langsung beliau yang datangi ke musuhnya itu, ya. Jadi Habib Umar itu, Bib, subhanallah, Habib Umar itu begitu agung hati beliau itu, beliau nggak pernah marah, beliau nggak pernah dendam, ya. Bahkan bagi mereka yang tidak senang kepada Habib Umar itu hanya mendengar tentang Habib Umar, hanya mendengar Habib Umar begini. Tapi seandainya mereka melihat Habib Umar, dan itu kenyataan, Bib. Jadi ada satu orang itu menceritakan kepada Al-Fagir bahwasanya orang yang dikatakan pahamnya paham tertentu, orangnya keras, nggak senang dengan Habib Umar, dengan manhaj Habib Umar. Pernah dia satu majelis dengan Habib Umar, pernah satu acara dengan Habib Umar, kemudian dia mendengar cerita Habib Umar, ceramah Habib Umar, dan dia terkesan. Jauh bayangan daripada apa yang ada di dalam benaknya. Jadi orang ini yang saya benci, orang yang saya musuhin ini nggak seperti yang saya bayangkan. Ceramahnya nggak ada yang melenceng. Semuanya tentang mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Bas, nggak ada yang lain. Man khalatahu ahabba. Yang nyampuri, yang gauli pasti jatuh cinta seperti Nabi SAW. Sahih. Akhirnya orang ini, Habib, ketemu Habib Umar,
langsung dia berkomitmen untuk berziarah ke Darul Mustafa. Dan ketika Darul Mustafa sudah lihat bahwasanya apa yang diceritakan tentang Habib Umar itu berbeda, sangat berbeda seperti apa yang dia lihat. Jadi yang dia lihat kenyataannya itu nggak sama seperti apa yang dia dengar dari telinganya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang tidak senang dengan beliau itu karena belum tahu siapa beliau. Tapi seandainya melihat dan seperti yang kata antum, man khalatahu ahabbah. Nah, berarti ini pelajaran ya ikhwan ya, bagaimana beliau apa namanya Al Habib Umar menghadapi ketika yang dekat dengan beliau, yaitu Khadim, melakukan mungkin sedikit tidak yang seperti Habib Umar pikirkan, atau gampangnya lebih dalam kalimat kesalahan ataupun orang luar, beliau negurnya ataupun beliau nggak sedikit membahas. Dan ini mengingatkan kepada Al-Faqir. Al-Faqir pernah ditegur Habib Mahdi, dan teguran itu dari Habib Umar sendiri. Al-Faqir dulu sempat tinggal di atas, di situ ada putra-putra Habib Umar, cucu-cucunya Habib Masyhur juga, karena belum cukup umur, belum 17 tahun, biasanya ditaruh di Baitul Habib. Al-Faqir dulu sempat karena jadi khadim di atas, di Bait Habib yang atas. Kita ketika itu nggak ada roha. Al-Faqir kalau Habib Umar nggak ada roha, biasanya Al-Faqir ke Jambal. Kalau nggak ke Jambal, biasanya ada perluan, kita keluar. Ketika itu mungkin ada acara penting setelah asar, nggak bisa ditinggal, sehingga Habib Umar itu keluar dan Habib Mahdi ini di mobil bersama Habib Umar. Setelah ini kita akan kepingin tahu bagaimana sih apa Habib Umar di dalam mobil itu bagaimana. Jadi ketika Al-Faqir keluar sepeda motoran, ya namanya orang Indonesia yang ngebut kita, terus Habib agak lama itu nyampe di Ahqaf, Al-Faqir dapat telepon dari Habib Mahdi. Dapat telepon, Habib, ya Pak Abud, kita Abdul Qadir Pak Abud. Inti kemana inti? Suruh kembali sama Habib Umar. Katanya Habib Umar ngomong ke ana, gal tanyakan kepada Pak Abud, Bolvin, suruh kembali kita roha. Seperti itu kalau yang Al-Faqir pernah dengar sendiri. Dan jadi persis yang dikatakan Habib Mahdi. Jadi kalau ada kesalahan kecil dari Khadim atau apa, nggak langsung negur. Karena mungkin kalau Habib Umar yang negur anak sendiri, Habib mungkin nilpun anak, satu senang, kedua mungkin anak nggak bangun 3 hari, Habib. Kalau dimarahi orang-orang seperti itu. Jadi Habib Umar, beliau tahu kadar seseorang seperti itu, Masya Allah. Nah, sekarang Habib kepingin kita dan teman-teman ini, apa kegiatan dan pelajaran yang kita bisa ambil, Habib, sebelum kita masuk Habib Umar asar, sholat asar, dan apa kegiatan setelah asar. Antum yang sering dan Habib Syauqi juga sering bersama Habib Umar di dalam mobil, Habib. Di dalam mobil bersama Habib Umar. Nah, sekarang ini pelajaran dari Habib Umar di dalam mobil, mungkin kegiatan atau apa pelajaran dari Habib Umar yang yang di mobil itu gimana? Karena mungkin Al-Faqir pernah dengar dari orang, tapi pengen dengar lagi kalau memang antum pernah dengar dari antum, Habib. Katanya umiknya Habib Umar atau siapa itu pernah mengatakan bahwasannya Galia Umar mungkin karena orang tuanya atau siapa, orang itu punya mobil, kepingin menikmati mobilnya, jalan-jalan dengan mobil. Tapi mobil mungkin antum ini selalu penuh dengan orang dan santri seperti itu. Al-Faqir pernah dengar cerita itu, Habib, dan mungkin antum bisa nambahi atau apa benar yang pernah Al-Faqir dengar ini, dan juga bagaimana kehidupan Habib Umar itu di mobil dan ilmu yang bisa kita ambil, teman-teman yang bisa ambil ini supaya tahu kalau kita ini di mobil apa yang dilihat, apa seperti kayak kita, kalau kita mungkin nyetel musik apa seperti itu. Nah, sekarang kita kepingin merubah keadaan kita di mobil, kepingin sedikit meniru Habib Umar, apa yang beliau lakukan di dalam mobil dan ilmu yang bisa kita ambil. Silakan. Bismillah. Yang antum sebut, Habib, terkadang mobil Habib Umar itu berisi santri atau apa kan? Memang Al-Faqir pernah saksikan sendiri. Habib Umar itu, kalau Habib Umar keluar dari Aidit, dari Darul Mustafa untuk menuju ke Tarim, itu sekitar 2 kilo, Beb, ya, dari Darul Mustafa ke Tarim, ke kota Tarim sekitar 2 kilo. Itu Habib Umar di tengah jalan itu nemukan yang pernah Al-Faqir saksikan sendiri itu anak Ahqaf. Ada anak Ahqaf yang sedang jalan. Artinya apa? Jalan kaki. Jalan dari mana dia, Beb?
dari arah Darul Mustafa. Oh, habis ngaji maksudnya. Mungkin dia habis ikut roha atau apa. Jadi waktu itu, Hai Umar suruh sopir tuh suruh berhenti, suruh aja mau kemana dia. Kalau satu jalan suruh aja. Bahkan saking seringnya itu si sopir sudah tahu. Tanpa izin sama Hai Umar dia tinggal nepi. Jadi kalau sudah nepi, Al-Fagir yang buka pintunya. Jadi orang ini tanpa tahu ini ada apa ini. Kok tiba-tiba mobil Hai Umar berhenti, saya disuruh masuk ini. Yang penting, ayo Fulan masuk cepetan. Masuk, sudah masuk. Sudah. Pernah yang pernah Al-Fagir saksikan tuh orang anak-anak Ahqaf, orang Indonesia. Jadi mobil Hai Umar langsung menepi karena itu satu jalur, satu arah. Ya kan? Jadi langsung Al-Fagir bukakan pintu, dia langsung naik. Itu orangnya kelihatan senang campur tegang. Senangnya naik mobil Hai Umar, tegangnya ini kenapa kok disuruh naik ini? Akhirnya ditanya mau kemana gitu ya. Akhirnya Al-Fagir tanya mau kemana? Saya mau ke Ahqaf Habib. Sudah sampai di Ahqaf diberhentikan, turun. Perlu diketahui teman-teman, Darul Mustafa yaitu dengan Ahqaf ini jaraknya kira-kira cuma 500 meter Bib ya. Kurang lebih. Kurang lebih 500 meter. Jadi dan itu kalau mau ke Tarim, mau ke Zambal, mau ke arah-arah pasar atau ke Rumah Anum, pasti melewati jalan besarnya itu melewati Ahqaf karena Ahqaf ini di pinggir jalan. Jadi ketika Habib Umar lewat, pasti anak-anak Ahqaf yang selesai dari ngaji dari Darul Mustafa atau apa seperti itu lewat, Habib Umar pasti berhenti seperti itu. Nah terus Habib di mobil. Kemudian kebiasaan Habib Umar itu artinya Habib Umar itu orang yang senang ilmu. Dimanapun Habib Umar, baik itu di bandara atau di mobil atau mungkin bahkan di pesawat sekalipun, itu Habib Umar sanggup untuk merubah keadaan menjadi rohah, menjadi kajian, tempat kajian. Jadi seperti di mobil, mungkin seperti yang antum sampaikan, kalau kita di mobil kan disibukkan dengan dengar musik atau mungkin main TikTok atau apa. Tapi Habib Umar ini menjadikan waktu di mobilnya semuanya zikir atau baca Quran atau baca kitab. Yang pertama zikir. Itu biasanya kan kita punya kitab namanya Khulasatul Madad ya, kumpulan zikir disusun oleh beliau itu namanya Khulasatul Madad. Iya. Di situ ada kumpulan zikir pagi hari, siang, sore, malam ya kan? Lah di antara isi daripada khulasah kumpulan zikir Habib Umar itu adalah doa safar. Lah itu biasanya Habib Umar tuh kalau mau berangkat ke luar kota ke Siwun ya. Siwun itu kurang lebih sekitar berapa? 30-an ya, kurang lebih ya, 30-an kilo ya. Iya, kira-kira setengah jam ya. Setengah jam kurang lebih. Lah itu jarak setengah jam itu setiap kita naik mobil mau ke arah Siwun atau ke arah Imam Muhajir yang lebih dekat, itu pasti Habib Umar nanya ke kita yang di belakang ini, siapa baca doa safar, kata Habib Umar, man yaqra doa safar. Ya, jadi kita disuruh baca doa safar. Cara bacanya kita disuruh baca sepenggal-sepenggal. Misalnya nih, Al-Fagir baca Bismillah. Nanti semua di mobil bilang Bismillah. Tawakkaltu Allah. Gantian gitu ya. Iya. Jadi itu Al-Fagir yang santri ya, Beb? Yang baca itu yang di mobil. Yang di mobil. Yang dibaca antum, anggap antum yang baca sekarang. Iya. Jadi Habib Umar ngikuti antum, Beb. Ngikuti yang barusan antum sebutkan. Masya Allah. Sebutkan, ya. Biasanya yang baca Al-Fagir atau Said Umar bil Fiqih. Jadi Umar baca Bismillah, kita baca semuanya. Habib Umarnya baca semua Bismillah. Tawakkaltu Allah. Padahal yang punya wiridnya Habib Umar. Allah. Kemudian Habib di akhir doa safar itu kan ada tambahan ya. Tsumma tabassam lil ittiba. Iya. Jadi ketika sahabat ini meriwayatkan daripada Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad itu tersenyum kepada sahabat tersebut. Dan sahabat itu ketika mengajarkan doa ini tersenyum kepada muridnya. Nah, jadi Umar letakkan kalimat nyambung terus. Jadi ketika jadi sunnah setelah kita baca doa tersebut, kita senyum. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad ketika baca doa itu juga selepas baca doa itu tersenyum.
Dan bahkan Habib ketika kita mengatakan tsumma tabassam lil ittiba, kemudian tersenyum lil ittiba karena ngikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah kita katakan kalimat tersebut, maka Habib bertanya, hal tabassamtum? Apakah kalian sudah tersenyum? Maka semuanya Habib tersenyum Habib. Dengan kalimat Habib itu langsung senyum mereka ya? Senyum, ya. Dan Habib Umar senyum? Habib senyum. Allah. Ini apa namanya, doa safar ya. Kemudian jika itu hari Jumat, maka Habib Umar tidak lepas sedikit, dengan Habib. Bismillah. Sedikit Habib. Berarti teman-teman ini pelajaran mahal untuk kita ya. Setelah ini Al-Fagir kepingin Al-Fagir dari ambil, kita bukan hanya cuman live aja tapi harus ada manfaat. Al-Fagir kepingin juga minta Al-Fagir pingin buat nanti, dan juga Habib Mahdi. Mungkin Habib Mahdi bisa di apa namanya tim multimedia antum tentang doa safar yang biasa dibaca Habib Umar Habib. Nah, jadi antum bisa ditaruh di apa namanya, ditaruh di apa namanya itu, bisa di berbentuk tulisan seperti itu Habib. Antum tulis ini doa safar yang biasa dibaca Habib Umar ketika beliau perjalanan. Nah, seperti itu nanti biar bisa antum bagikan Habib di Instagram antum. Al-Fagir juga nanti kepingin ngambil dan juga kita akan nyebarkan ke mereka supaya duduknya kita sekarang ini ada hasilnya, yaitu ayo teman-teman yang menyaksikan ini nanti setelah ini tolong nanti diambil itu doa safar, atau yang punya kitab Khulasatul Madad karangan Habib Umar apa namanya, bisa dibaca setiap mau apa namanya mau berangkat perjalanan, atau nanti bisa Habib Mahdi berbentuk suara, berbentuk video doa safar seperti itu, antum bimbing dengan suara antum pelan-pelan seperti itu. Jadi teman-teman terkadang yang belum bisa baca, sebagian teman-teman nggak bisa baca Habib, mungkin bisa disimpan oleh mereka videonya dan disetel di apa namanya di mereka ketika mau perjalanan seperti itu. Nah, silakan Habib. Jadi Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat ini. Setelah doa safar Habib, apalagi ilmu yang kita bisa ambil? Nah, jika waktu maghrib kita sedang dalam perjalanan, misalnya membaca Ratibul Haddad. Ya. Kemudian jika misalnya itu hari Jumat, maka beliau pasti akan baca surat Kahfi. Di mobil Habib? Di mobil. Nah. Kemudian bukan jika beliaunya tidur di mobil itu? Beliau kan capek, jarang tidur. Hemer jarang tidur di mobil. Allah. Jadi kalau hari Jumat maka seperti yang sunnah untuk dibaca, yaitu baca surat Kahfi. Kemudian beliau kalau itu kebetulan kita kebetulan kita hari Jumat waktu asar, maka kita membaca sholawat. Ya kan, sholawat yang dibaca selepas asar. Kemudian sebelumnya itu juga sholat waqiah. Dan biasanya Habib Abdul Qadir, Habib Umar itu biasanya kalau beliau tidak baca kitab atau beliau tidak mengkaji kitab atau tidak baca Quran, tidak baca zikir, maka beliau nyetel radio. Dan radio yang disetel itu adalah radio Nurul Iman, radionya Darul Mustafa. Sedikit Habib, mungkin boleh tanya teman-teman ini banyak yang penasaran. Kalau teman-teman ini mau dengarkan lewat HP, apa bisa Habib, radio Habib Umar di HP streamingnya? Mungkin ada Habib? Ya Al-Fagir belum pernah. Iya. Kalau di download bisa insya Allah. Ya, memang apa namanya? Naam. Berarti Nurul Iman Habib ya? Iya. Jadi Habib Umar itu mungkin nanti Habib kalau memang antum ada link untuk nyambung ke radionya Habib Umar, bisa antum kasih frekuensinya atau apa yang perlu di-download untuk apa namanya mereka supaya kepingin Beb, kepingin dengarkan, atau ketika mereka di mobil kepingin Beb, mereka juga kepingin itu. Jadi Habib Umar kalau nggak baca jadi kalau hari Jumat baca Kahfi ya Beb ya? Surat Kahfi, Nah, surat Kahfi itu dibacanya jam berapa Habib sama Habib Umar di mobil itu? Biasanya sebelum Jumat. Kalau beliau khutbah, maka beliau di dalam perjalanan beliau itu baca surat Kahfi. Dan perjalanan dari rumah beliau. Nah, dan padahal beliau sudah baca di pagi harinya itu kan. Setelah subuh itu Beb ya, setelah subuh baca Kahfi gitu. Jadi ketika di mobil beliau juga perjalanan ke sholat Jumat, beliau baca lagi sholat Kahfi. Kalau seandainya beliau tidak baca
karena beliau tidak ada kegiatan misalnya waktu siang, maka Mm-mm. beliau baca misalnya waktu agak sore. Yang penting beliau jangan meninggalkan pembacaan sholat kahfi. Itu amalan beliau. Ajib. Jadi surat Kahfi jangan sekali ditinggal teman-teman. Kalau bisa karena ini Habib Umar sendiri beliau sangat memegang daripada rutinitas apa namanya sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah untuk selalu membaca surat Kahfi di hari Jumat. Kalau nggak bisa pagi seperti Habib Umar membacakan mau Jumat itu bukan Habib Umar belum baca pagi, tapi sebagai contoh buat kita kalau bacanya nggak pagi agak siang baca atau mungkin sore tetap dibaca Habib Umar. Nah, terus. Nah, kemudian Habib yang sering itu adalah Habib Umar itu baca Quran. Di Baca mobil Quran Habib. itu beliau di mobil. Nah, jadi Quran Itu itu pasti bin ada. nadar, bin nadar atau hafalan beliau Habib? Beliau hafalan. Yang bin Nadhr ya Baca kita-kita itu. ini. Antum nyemaknya Habib. Antum nyemak ya, saya nyemak. Jadi Hmm. ketika baca Quran maka beliau akan ambil mushaf beliau, Hmm. ya. Yang beliau yang Hmm. buka akan suratnya diserahkan Hmm. ke kita yang di belakang. Jadi setelah Hmm. baca maka giliran yang di belakang itu giliran muter, Bib. Kayak Hmm. tadarusan itu, Bib. Jadi Hmm. terkadang, Bib, terkadang kita yang baca ini kita yang salah, Bib. Kita yang keliru hal ini. Antum Ya. lihat itu. Ana lihat. Nah, Allah. tapi kadang saking groginya atau apa Iya kan ya. betul. Nah, iya Habib. Kalau 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 kita baca, Bib, kita baca ini yang dengarkan kan Hai Umar, Bib. Nah, nah. Ya. Kalau sesama teman mungkin biasa ya. Tapi ini kan Hai Antum Umar. baca Habib. Antum bisa baca itu sudah karomah buat antum Habib. Mungkin seandainya Masya Allah. kita yang hadir seperti ini, dibukakan Quran sama Habib Umar suruh nyemak, mungkin nggak seperti itu. Jadi kalau antum masih bisa keluar suara, masih baca di Habib Umar, dan itu sangat istimewa sekali mungkin menurut kita. Ya. Jadi teman-teman bukan salahnya Habib Mahdi baca ini bukan karena beliau nggak bisa baca, tapi bisa kita bayangkan di orang yang kita cintai, kita agungkan, nggak kita sangka-sangka kita pas disuruh baca Quran, hilang semua. Mungkin kayak seperti kayak umpama kita kayak disuruh ceramah di depannya Habib Umar ya hilang semua yang ada di sini. Yang bisa mungkin a seperti itu. Terus ya, terus ya. Ini Al-Quran, Bib, ya. Nah, Terkadang juga Hai Umar kajian kita, Bib. Jadi ya. misalnya, Bib, ya. Misalnya secara umum yang biasa ikut itu zamannya Al-Fagir itu sekitar 3 orang. Yang Ikut di dalam satu mobil. di mobil. Yang satu namanya Ustadz Abdullah Ali. Karena beliau Alhamdulillah. yang pegang media Hai Umar. Bakomes. Bakhamis. Hmm. Kemudian Sayyid Umar bin Fagih karena beliau asisten Hai Umar dan Hmm. Al-Fagir. Hmm. Lah ini kalau Hai Umar mau baca kitab, itu caranya Hai Umar cuma tanya aja, "Man mau Hmm. kitab?" Hmm. Siapa yang bawa kitab? Lah ini semua Hmm. 3 orang ini rebutan, Beb. Siapa yang duluan, Beb? Hmm. Nah, kenapa? Karena kita kan pengen barokah Hai Umar. Nah, Nah, jadi nah. artinya ada seperti peraturan tidak tertulis di antara kita, nggak tertulis. Hmm. Cuman Hmm. kita ini menyadari kita Saling ini paham. sebagai murid, sebagai khodim, pengen, Bib, pengen baca kitab di hadapan Habib Umar. Tetapi kita ngerti bahwasanya itu apa namanya khawatir mengganggu Habib Umar. Padahal ini kita hampir tiap hari sama Habib Umar. Seandainya kita mau baca tiap hari bisa. Nah, Hmm. cuman biasanya kita nunggu, Bib. Kita nunggu Habib Umar tanya, Hmm. "Man mau kitab? Hmm. Siapa yang punya kitab?" Berarti Habib Umar tuh pengen ada kajian di mobil saat itu. Hmm. Lah ini kita ini saling melirik. Saya ngelirik Umar, Umar ngelirik Abdullah Ali. Hmm. Maksudnya siapa yang baca duluan ini? Ah. Ya kan digilir. Jadi semua mengeluarkan kitab, digilir Hmm. baca kitab. Si Kitabnya fulan ini lain-lain itu, Beb. lain-lain. Tergantung kitab yang ditentukan. Dulu Hmm. Al-Fakir baca kitab apa? Salatul Muqarrabin itu ya, kitabnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Nah, sifat salatul mugarrabin. Hmm. Ya, itu Nah. terus terakhir adalah kitab tentang sirah, tentang manaqib daripada para ulama. Itu tergantung Habib Umar. Kalau hatam ini tanya sama Habib Umar sudah hatam, kitabnya apa? Hmm. Nanti beliau Hmm. tentukan seperti itu. Hmm. Artinya beliau bisa menjadikan semua tempat bahkan mobil sekalipun
tempat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil itu Habib ya, dibuat jadi seperti musola terus Habib. Masya Allah. Nah. Dan begini juga Habib, apa namanya, sholat sunat. Habib Umar juga sholat sunat di mobil. Bagaimana itu Habib? Nah, ini ilmu ini Habib. Nah, Habib Umar sholat di misalnya Habib Umar belum sempat di Darul Mustafa karena waktu, dikejar waktu, maka Habib Umar akan sholat di mobil. Dan itu pernah kami saksikan, Habib Umar sholat sunat di mobil. Dalam keadaan duduk pastinya seperti itu. Dalam keadaan duduk. Jadi misalnya waktu maghrib Habib Umar belum menyempurnakan sholat sunat beliau, wirid beliau, maka disempurnakan di mobil. Nah mungkin teman-teman, mungkin ada sedih ini untuk teman-teman pengetahuan. Mereka para salaf yang ada di kota tadi, mereka itu tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi. Kalau memang mereka itu harus mungkin keadaan terdesak seperti itu, mereka dalam mobil sekalipun mereka melakukan sholat sunnah dalam keadaan, karena sholat sunnah nggak ada masalah. Nah, seperti nafilatus safar atau sholat duha atau ba'diyah maghrib atau apa, tetap mereka lakukan sholat tersebut walaupun di dalam mobil, seperti itu anak. Nah, masya Allah. Terus sholat sunnah Habib Umar. Nah, jadi Habib Umar sholat sunatnya kadang-kadang di mobil ya. Habib ini waktunya gimana? Anak simpan dulu apa belum waktunya? Masih raid? Belum masih raid. Nanti harus live lagi sampai tuntas ini. Siap. Masya Allah. Nah, teman-teman ini tambah malam tambah asik ini Habib. Daripada kita nonton, daripada kita buka Facebook, teman-teman tadi Habib, daripada kita buka-buka Facebook, buka-buka mending lanjut aja. Kalau saya siap Habib, saya yang takutkan ini Habib Mahdi ini mahal, ini waktunya mahal. Jadi kalau Habib Mahdi mau ini kita, Habib, coba deket tak cium tangan antum Habib. Allah Habib. Silakan. Nah, insyaallah. Terus. Kita mengingatkan sebagai Habib ya, kalau sudah hampir waktunya untuk mengingatkan. Siap. Nah. Kemudian Habib, Habib Umar juga sholat tadi, sholat itu ya. Sholat, kembali kepada sholat sunat tadi. Jadi di antara perhatian Habib Umar tidak meninggalkan sholat sunat, terutama yang qobliyah ataupun ba'diyah. Jadi paling tidak ini jadi amalan kita Habib, dalam artian sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dan juga Habib, untuk di mobil sendiri, terkadang ada beberapa orang yang ingin berjumpa dengan Habib Umar karena mungkin ada pembicaraan pribadi yang tidak ingin, misalnya ada orang lain di situ, maka terkadang sebagian mereka itu minta izin ya untuk berbicara dengan Habib Umar di dalam mobil. Dan Habib Umar berikan kesempatan. Habib Umar nggak pernah nolak siapapun. Nggak pernah nolak, mau orang Indonesia, mau orang Barat, mau orang, semuanya diterima oleh Habib Umar. Nah, Habib. Masya Allah. Jadi semua keluhan mereka terkadang masalah pribadi, antum nggak bisa ikut, mereka mintanya cuma sama Habib Umar gitu Habib. Artinya begini Habib, kalau misalnya kita jarang tidak ikut ya, dalam artian kan memang tugas kita kan ngiringin Habib Umar, dalam artian mereka mungkin sudah paham ya, mungkin cuma di mobil cuma Mahdi ya kan. Biasanya kita juga tidak pernah artinya kita menceritakan masalah orang lain, misalnya pun kita harus dengar, misalnya kita seakan-akan tuli lah, seakan-akan kita tuli. Nah, tapi itu jarang, dalam artian kalau sekiranya mereka punya masalah pribadi, biasanya mereka minta mau'id. Mereka minta ketemu janjian sama Habib Umar, dan biasanya itu tempatnya di rumah Habib Umar, di maktabah ya, di perpustakaannya Habib Umar khusus. Jadi mereka bertemu langsung dengan Habib Umar. Nah. Ini banyak yang tanya Habib, apa namanya supirnya Habib Umar siapa namanya Habib? Supir Habib Umar adalah Sayyid Thohir bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, yang satunya sebelumnya dulu Hadi Batohan. Hadi Batohan.
Batohan. Batohan. Terus ada yang tanya, Habib, kenapa sih Habib Umar ini kok disebutnya itu bin Hafid? Padahal beliau adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kok dipanggil Habib Umar bin Hafid? Habib Umar bin Hafid seperti itu. Nah, juga perlu ini juga menarik ya, dalam artian sebetulnya yang membuat Qabilah bin Hafid ini terkenal ya Habib Umar sendiri. Jadi sebelumnya kita mengenal ya bin Syekh Abu Bakar. Bahkan kita punya namanya teman kita Said Ali dari Bondowoso, ya Said Ali bin Syekh Abu Bakar. Said Ali bin Syekh Abu Bakar di Bondowoso kan. Cuman karena beliau itu memang satu nasab dengan Habib Umar dan dia juga adalah bin Hafid, ya lebih terkenal sekarang bin Hafid. Jadi bin Hafid kan kakek Habib Umar. Ya, jadi seperti bin Syekh Abu Bakar. Ya, jadi walaupun Qabilah bin Syekh Abu Bakar yang ada yang ada sekarang ini adalah cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim, tetapi dinisbahkan artinya dzurriyyahnya. Jadi begitu pun dengan Habib Umar. Habib Umar itu dinisbahkan dengan bin Hafid, bukan ayahnya Hafid, tapi karena beliau itu termasuk cucu daripada Al-Habib Hafid. Jadi Habib Muhammad Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan perlu diketahui Habib Hafid ini yang merupakan kakek daripada Habib Umar itu pernah datang ke Indonesia, ke Bondowoso, menikah di sana dan membangun masjid di sana sampai sekarang. Awabin namanya, Masjid Awabin. Awabin, nah, di Bondowoso, di antum Kampung tahu, Arab. Kampung Arab. Nah, bahkan kakek Habib Umar bin Muhammad bin Salim, Habib Salim itu lahirnya di Bondowoso. Jadi Habib Hafid ke Indonesia, menikah di Indonesia, kemudian punya putra Habib Salim. Habib Salim ini yang kembali ke Hadramaut. Kembali ke Hadramaut. Jadi salah satu banyak yang tanya mungkin Habib, kenapa Habib Umar ini kalau ke Indonesia pasti beliau ini menyempatkan untuk datang ke Bondowoso. Magnet apa yang membuat Bondowoso ini kok sampai menarik Habib Umar seperti itu? Bahkan waktu itu kita tahun kemarin ini Habib Umar sangat mepet sekali waktunya. Beliau sampai pakai pesawat khusus kalau nggak salah ke Jember, kemudian langsung ke Bondowoso, waktu singkat, kemudian apa magnetnya di Bondowoso ini Habib? Pada saat itu salah satu bibi beliau yang merupakan saudari daripada ayah beliau, yaitu Hubabah Masturah, itu ada di Bondowoso saat itu, masih hidup, dan beberapa bulan lalu beliau sudah meninggal. Dan itu yang menjadikan Habib Umar ingin berziarah ke Bondowoso. Bahkan Al-Fagir kemarin sempat nemenin Habib Umar, jadi kita sempat masuk ke rumah Hubabah Masturah. Kita hanya di ruang tamu, sedangkan Habib Umar masuk sampai ke dalam kamar daripada Hubabah Masturah, ketemu dengan bibi beliau. Bibi beliau yang merupakan adik daripada abah beliau Habib Muhammad. Habib Muhammad. Jadi Abah Masturo sama Habib Muhammad bin Hafid ini abahnya Habib Umar satu saudara. Nah. Lain ibu Habib ya? Wallahu alam. Al-Fagir kurang pasti. Masya Allah. Jadi begitu perhatiannya beliau kepada saudara ayahnya atau bibinya, sampai so sibuk itu pun banyak tarik ulur untuk pengajian Habib Umar, beliau cepat nyamatkan. Dan ini pelajaran mahal buat ikhwan. Bahwasannya terkadang kita kalau sudah namanya bibi itu sudah nggak ada harganya. Terkadang kita lupa karena ini apa cuma bibi. Dan ini pelajaran buat kita, Masya Allah. Nah, mungkin sedikit tambahan untuk ikhwan tentang bin Hafid tadi yang dikatakan kesimpulannya bahwasannya seperti ini ikhwan. Keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim itu banyak sekali keturunannya. Dan semuanya mereka bangsanya adalah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, karena banyak di situ setiap orang menjadikan kakek mereka yang terkenal, mulai di situ nyabangnya, disitulah dinamakan seperti Habib Umar. Habib Umar ini keturunannya ada bin Syekh Abu Bakar, keluarga besarnya Habib Hafid. Habib Hafid ini memiliki keturunan sangat banyak sekali. Dari Habib Hafid ini nyabangnya sangat banyak, sehingga keturunan yang dari Habib Hafid ini dinamakan bin Syekh Abu Bakarnya adalah bin Hafid. Bin Hafid ya bin Syekh Abu Bakar. Ada
Ada seperti bin Syekh Abu Bakar bin Salim dengan lakop lain, semuanya bin Muhammad seperti itu. Oh ini bin Muhammad, bin Muhammad. Jadi keluarga besarnya Muhammad ini punya keturunan banyak. Seperti Habib Hafid, Habib Hafid beliau punya keturunan yang sangat banyak. Supaya mudah dikenali bin Syekh Abu Bakar yang mana kamu? Oh aku yang keturunannya Habib Hafid. Nah, banyak kepada Habib Hafid sehingga apa namanya mereka bin Syekh Abu Bakar yang mana? Oh bin Hafidan. Nah, jadi kalau bin Hafid berarti mereka ini keluarga besar daripada Habib Hafid seperti katakan tadi yang di Bondowoso juga Habib Salim ini putranya Habib Hafid sehingga bin Syekh Abu Bakar yang ada di Bondowoso mereka juga mendapat gelar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim seperti itu. Nah, masya Allah ini sangat istimewa sekali. Ini insya Allah termasuk malam Lailatul Qadar buat kita Habib. Karena dikatakan para solihin ala wa indana kulla yaumin lailatul qadri. Kami setiap malam itu merasa malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itu kita mendapatkan sesuatu yang agung dan Al-Faqir sangat senang ini termasuk malam yang sangat istimewa Habib. Walaupun kita mungkin meninggalkan sebagian zikir tapi ini sangat istimewa dan ilmunya sangat manfaat sekali Habib. Masya Allah. Terus Habib. Nah, di mobil tadi, setelah mobil. Ya, kemudian Habib, Habib Umar menjadikan mobil seperti yang Al-Fakir sampaikan tadi adalah madras ya, seperti tempat kajian ya. Jadi bisa kadang-kadang Habib Umar baca Quran, kadang baca kitab, baca zikir, dan bahkan menjadi ajang untuk Habib Umar bertanya tentang umat. Jadi terkadang Abdullah Ali atau Al-Akh Umar bil Faqih itu menceritakan tentang keadaan umat. Sekarang ini Habib, kejadian ini ada kejadian di sini Habib, ada gini begini. Jadi Umar merespon, bagaimana? Ya. Jadi terkadang kita menceritakan tentang keadaan umat atau apa yang sedang terjadi itu kepada Habib Umar ya di mobil itu. Dan Habib Umar kadang-kadang bertanya, kembali kepada tamu tadi Habib ya, kadang-kadang Habib Umar itu bertanya tentang tamu di mobil. Karena begitu sempit beliau di tengah kesibukan beliau selalu menyempatkan untuk bertanya tentang keadaan tamu yang berkunjung ke Tarim. Itu beliau tanyakan di mobil terkadang. Siapa yang datang hari ini? Bahkan ada tim khusus yang mencatat di Darul Mustafa ini. Tim khusus yang mencatat siapa saja tamu yang datang ke Darul Mustafa. Berapa lama menginap di Darul Mustafa dan apa tujuannya, kapan pulangnya. Itu semuanya ada sama pada Habib Umar, ada sama Habib Umar. Artinya ada laporan di situ. Tujuannya ini, mau berapa lama, tinggalnya berapa lama, dengan siapa, apa tujuannya. Dan itu semua diperhatikan sama Habib Umar. Dan seperti Al-Fakir sampaikan tadi, biasanya beliau Habib Umar itu undang mereka itu kapan hari Jumat, atau ketika ada acara besar, mereka semuanya diundang sama Habib Umar. Dan biasanya Habib Umar tuh nanya di mobil. Mungkin apa pernah antum dengar katanya yang dulu cerita kalau Habib Umar pernah, mungkin Al-Fakir pernah dengar dari orang, mungkin kepingin dengar dari antum yang Habib Umar katanya waktu itu sempat kecelakaan atau yang nelpon Habib Ali Jufri, mungkin antum pernah dengar yang itu? Kalau kecelakaan itu dulu Al-Fakir pernah dengar dulu, artinya dulu sekali sebelum Al-Fakir ke Tarim. Sempat kecelakaan Habib Umar, cuman beliau selamat. Secara persis Al-Fakir nggak tahu. Jadi yang bisa Al-Fakir ceritakan sama antum ya apa yang Al-Fakir rasakan selama 8 tahun dari tahun 2010 sampai 2017. Cuman Al-Fakir juga. Itu pun dalam kajian beliau dakwah. Jadi beliau yang nyetir. Terjadi kecelakaan dan itu dalam perjalanan dakwah. Bahkan mobil yang digunakan Habib Umar waktu di zaman Baydo itu sempat ditarim, akhirnya dijual kan. Itu adalah mobil bersejarah karena digunakan di awal-awal perjuangan beliau dalam berdakwah. Siapa yang megang sekarang itu? Al-Fakir nggak tahu nama, cuma Al-Fakir tahu orangnya. Dan Al-Fakir sering lihat mondar-mandir di Tarim sering. Ini mobilnya Habib Umar ini. Dan dia berasa bangga ini mobilnya Habib Umar. Nah, itu di mobil Habib. Kalau mungkin bisa sedikit
apa namanya, ya mungkin nggak bagus ini, tapi pingin teman-teman juga tahu Habib. Mungkin kurang bagus, tapi Al-Fakir ingin tanya, kalau boleh tahu Habib, di dalam mobilnya Habib Umar itu apa isi mobil di situ Habib yang mungkin belum ada di mobil kita Habib, supaya kita ini bisa meniru Habib. Apa isi yang mungkin bisa kita ambil Habib? Isinya mobil Habib Umar yang kita mungkin bisa tiru di situ Habib. Supaya mobil kita ini sedikit dari apa yang perlu kita ya. Kalau Al-Fakir saksikan itu apa yang ada pada mobil itu adalah disediakan oleh supir. Seperti zamannya Hadi Batohan, dia menyiapkan apa kira-kira yang dibutuhkan Habib Umar. Nah, cuman kalau memang yang antum ingin tanyakan adalah tas Habib Umar, tas pribadi Habib Umar, itu lebih khusus. Kalau mobil, bisa jadi itu mobil Habib Umar, tetapi benda-benda tersebut saudara Hadi yang menyiapkan. Entah itu parfum atau entah itu Al-Quran. Tetapi kalau tas Habib Umar, maka itu adalah tas yang memang disediakan oleh Habib Umar atau disediakan putra-putri beliau untuk Habib Umar. Biasanya tas itu kan tas khusus beliau itu berisi siwak atau berisi Al-Quran, berisi wirid beliau, berisi autor, minyak yang berkenaan dengan sunnah, sisir dan lain sebagainya. Berarti ini pelajaran. Pelajaran buat ikhwan ini, beliau yang begitu alim, punya pondok besar, mendunia. Beliau tidak lupa dengan sunnah-sunnah Rasulullah seperti siwak, Al-Quran, minyak harum. Dan ini terkadang nggak ada di tempat kita. Kita masuk ke mobil kita, baunya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sangat menginspirasi teman-teman. Bahasanya ini loh apa namanya, mobilnya guru kita itu seperti ini. Mungkin kita bisa sedikit meniru. Nah, Masya Allah Habib. Nah, yang pasti mushaf Habib. Itu yang pasti. Al-Quran ya? Al-Quran pasti ada, iya. Al-Quran, Masya Allah. Nah, sekarang Ba'dal Asar Habib. Waktu Asar Habib. Nah. Waktu Asar, Habib, Habib, iya, bismillah. Waktu Asar ini waktu yang sangat istimewa, tapi ana minta ke antum, tolong jangan jangan capek dulu Habib, karena ini mungkin disimpan supaya manfaat. Setelah Asar kita akan lanjutkan. Nah, nanti setelah Asar, Maghrib sampai Isya, nah nanti kurang-kurangnya kita akan minta kepada saudara antum di live berikutnya, yaitu Al-Habib Syauqi, untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini karena antum satu saudara besar Habib Syauqi, dan antum 8 tahun bersama. Habib Syauqi berapa tahun Habib? Sekitar 5 kurang lebih. Masya Allah, lama juga. Nah, besok insya Allah kita akan tertibkan dengan Habib Syauqi. Sekarang kita minta Habib Mahdi untuk menyimpannya di IGTV seperti tadi, nyimpan di IGTV. Kemudian kita lanjut Habib ya. Siap Habib ya? Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih. No. Jamannya nggak taban, Habib? Nggak. Oh, nggak ada yang taban, Habib. Nggak ada yang taban. Mereka bahkan ini, Habib, kalau ini sampai antum putus, ana bisa dimarahi sama mereka ini, Habib. Kita bisa buktikan dari yang lihat ini, Habib. Yang lihat mereka nggak kurang sama sekali, Habib. Nggak kurang dari 400. Mereka nambah, naik, turun. Terkadang naik turunnya itu teman-teman kita, Habib, sinyal mereka kasihan. Mereka kadang ada yang sampai mereka itu, Habib, untuk live hari ini. Mereka beli paket khusus untuk hari ini, Habib. Untuk hari ini. Mereka hanya beli paket demi nunggu antum. Jadi kalau antum berhenti di tengah jalan, insya Allah mereka bisa bisa semaput nanti Habib. Jadi tolong disimpan, kemudian sambung lagi Habib. Bismillah. Nah Habib. Bismillah Habib ya. Nah. Teman-teman langsung gabung lagi. Teman-teman kita gabung lagi langsung. Akhiri.